Salam Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, orang percaya harus selalu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah mengasihi kita. Ketika kita serahkan hidup ini, maka Dia ambil alih kehidupan kita ini. Dan sesungguhnya semua baik adanya. Selanjutnya ada berita umum. Seorang dokter mengatakan hal kesehatan sebagai berikut. Berbagai manfaat stres untuk kesehatan. Stres yang baik untuk kesehatan bukanlah stres yang kronis atau stres yang dimana penderitanya tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak memiliki kendali lagi terhadap situasi yang dihadapi. Stres semacam ini membawa dampak negatif untuk kesehatan. Sebaliknya, stres yang baik untuk kesehatan adalah stres dengan tingkatan yang rendah dan masih bisa dikendalikan. Berikut ini ada beberapa manfaat stres seperti tersebut. 1. Stres yang ringan ini meningkatkan fungsi otak. Saat seseorang stres atau saat kita stres, kita akan dipaksa untuk berpikir lebih keras. Tanpa disadari, fungsi otak itu meningkat, termasuk daya ingat dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Karena saat kita stres dan berpikir keras, produksi senyawa kimia dan otak atau disebutkan neurotrophin akan meningkat. Hal yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Stres juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika merespon stres, tubuh mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai infeksi dan ancaman penyakit dari luar dengan mengeluarkan interleukin atau zat kimia tersebut akan memperkuat sistem kekebalan tubuh meskipun hanya untuk jangka waktu yang pendek. Hal yang ketiga, meningkatkan energi tubuh. Hormon adrenalin dan kortisol yang dikeluarkan tubuh saat stres dapat meningkatkan energi tubuh. Selain itu, peningkatan energi itu juga dibantu oleh organ hati yang mengeluarkan lebih banyak glukosa atau zat gula saat stres itu. 4. Mengasah pribadi menjadi lebih tangguh. Selama ini kita takut masalah agar tidak stres. Padahal stres dan tantangan sebenarnya bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadapi masalah di kemudian hari. Manfaat stres untuk kesehatan tubuh bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Sesekali hadapi stres bukan hal yang buruk. Belajarlah hadapi dengan bijak dan tenang, sehingga dapat solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah. Kita semua pasti pernah melihat rambu-rambu batas muatan yang banyak dipasang di jalan-jalan raya, jembatan, dan lift. Para insinyur mengetahui bahwa tekanan yang terlalu besar dapat menyebabkan kerusakan berat atau keruntuhan. Maka mereka pun menentukan batas tekanan yang tepat dan yang dengan aman dapat ditahan oleh berbagai macam alat tersebut. Itulah berbagai peringatan dipasang untuk agar tidak terjadi
melebihi muatan maksimum. Manusia juga memiliki batas beban yang bervariasi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sebagian orang misalnya mampu menahan tekanan ujian dan percobaan lebih baik daripada orang lain. Namun setiap orang memiliki batas daya tahannya masing-masing dan hanya dapat menahan sebatas itu. Kadang-kadang keadaan dan orang tampaknya menekan kita sehingga melebihi batas yang dapat kita tanggung. Namun Tuhan mengetahui batas kekuatan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kesulitan yang melebihi kekuatan dan kemampuan kita masuk ke dalam kehidupan kita. Hal ini terasa kebenarannya, terutama ketika kita terbujuk oleh dosa. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Maka ketika ujian dan percobaan menekan kita, beranikanlah diri untuk menghadapinya. Ingatlah, Bapa di surga mengetahui batas kemampuan kita untuk bertahan terhadap tekanan hidup. Berserahlah pada kekuatan Allah. Tidak akan ada percobaan yang melebihi kekuatannya. Dan juga ingat, percobaan hidup ini bukan dari Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, jika seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicoba Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi Allah izinkan percobaan demi kebaikan orang yang dikasihi. Seperti ketika Ayub dicobai seizin Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 12 dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada iblis, baiklah, semua yang ia, maksudnya semua yang Ayub miliki ada di tanganmu. Saudara, manfaat percobaan bagi orang percaya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, diberkatilah orang yang tabah dalam percobaan, karena ia terbukti tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada yang mengasihi Dia. Orang percaya harus berani menghadapi percobaan atau masalah, sehingga dapat menerima anugerah lebih besar. Saudara, manfaat percobaan itu di sini dikatakan yang pertama, manfaatnya diberkati atau bahagia orang yang tabah atau tetap beriman pada Tuhan dalam percobaan. Artinya orang percaya yang tetap berpegang pada iman percayanya pada Tuhan Yesus, ada kekuatan yang membuat perasaannya bahagia walaupun sedang menghadapi percobaan. Manfaat yang kedua, bukti tahan uji, sehingga seseorang itu menjadi pribadi yang kuat dan tekun. Manfaat yang ketiga, menerima upah atau mahkota kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, bersama Tuhan melewati percobaan, mendapat sesuatu yang bernilai kekal. Manfaat keempat, lebih mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan.
Memang kalau di luar Tuhan, percobaan hidup membuat seseorang menjadi lemah, tidak semangat, kecewa, bahkan putus asa. Tetapi ketika orang percaya menghadapi percobaan dengan tetap bergantung pada Tuhan, tetap beriman pada Tuhan, maka sekali lagi saya katakan, saudara dan saya tetap berharap, tetap bergantung pada Tuhan Yesus, kita pasti bahagia. Dan kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang teguh, dan mendapat upah kekal. Merasakan hidup ini benar-benar hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu berbicara kepada kami bahwa percobaan yang kami hadapi bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kalau Tuhan izinkan percobaan kami hadapi, Tuhan berikan solusinya. Tuhan berikan jalan keluarnya. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Sehingga kami kuat, kami bahagia menghadapi percobaan. Sehingga kami menjadi orang yang teguh, dapat upah yang kekal, dan kami tetap dikasih Tuhan dan tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas renungan singkat ini. Biar setiap saudara yang menerima, yang mendengar renungan ini menghadapi percobaan dengan tangguh, dengan kuat, dengan tetap berharap, beriman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan membuat mujizat ketika kami bertahan di dalam percobaan demi percobaan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap orang yang belum percaya menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Yang sudah percaya lebih sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus senantiasa menolong dan mengasihi kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.